Oke, kita perkenalan dulu bisa? Bisa. Mulai dari mana? Dari sana? Dari sana? Coba perkenalan sendiri ya. Perkenalkan, nama saya Sinta Lestari Yolopriyoka. Yang baru. Perkenalkan, nama saya Iman Agama Sukmi. Perkenalkan, nama saya Tina Perkenalkan, nama saya Marwa Al-Baraka. Jauh ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Siswi. Lanjut. Siapa namanya? Coba tuliskan siapa. Gak apa-apa. Iya. Dari baru itu kan. Ya lanjut. Lanjut. Suaranya kerasin aja. Perkenalkan, nama saya Sylvia Alamisa Muhammad. Perkenalkan, Kak, nama saya Ya lanjut. Perkenalkan, nama saya Kak Usman. Udah lanjut. Oke, di sini banyak yang membatalkan jauh-jauh. Oke, kakak kesini membawakan mata pelajaran akidah akhlak. Nah, di sini pembahasan kita itu menghindari akhlak tercela. Semuanya masih pada semangat atau kita ice breaking dulu? Ice breaking? Iya, Kak. Oke, yang menguji otak atau yang lebih berdiri melakukan atau lebih bergerak? Mau yang gimana? Yang menguji otak? Iya. Oke. Kalau kasih clue-nya, kita harus memperhatikan apanya ya clue-nya? Oke. Clue-nya itu move on. Clue-nya apa? Move on. Oke, jadi ini yang bisa jawab cuma orang-orang yang udah move on. Nah, jika 1 tambah 1 sama dengan 4, maka clue-nya apa tadi? Move on. Oke, 2 tambah 3 sama dengan? Move on. Clue-nya move on. Jawabannya berapa? 5. Salah. Salah. Perhatikan clue-nya. Berapa? 1. Salah. 1 tambah 5 berapa? 6. Salah, tapi clue-nya tadi. Ya, apa? Berarti belum pada move on ini. Clue-nya apa tadi? Move on. Jadi, berapa? 1 tambah 5 itu 6. Ikuti clue-nya. Clue-nya adalah, fokus ya. Clue-nya adalah move on. Oke? Hah? 1
5 tadi jawabannya. Paham? Jadi kan gini, dulunya tuh tadi move on. 1 tambah 5 sama dengan 6. Nah, jadi dulunya adalah move on. Jadi harus move on. 2 tambah 3 berapa? 2 tambah 3 berapa? Salah, berarti nggak mengikuti clue. Berapa? Salah, tapi tambah, enggaknya kurang. Berapa? Betul. Ya, Mas, setuju. Ikuti aja clue-nya. Berarti tadi asal tebak belum paham clue-nya. Clue-nya adalah move on, move on, move on. 3 tambah 5 berapa? Salah? Betul. 11. Udah paham berarti clue-nya? Oke. Apa yang kurang? Oke, sekali lagi kita coba sebelum masuk ke pembelajaran. Clue-nya adalah move on. Jika 1 tambah 1 sama dengan 3, ingat clue-nya move on, move on. 2 tambah 2 sama dengan? Betul. Oke, lagi yang belum paham nanti tanya sama dia, kita masuk ke pembelajaran ya. Udah paham namanya? Pelajaran kita hari ini adalah ini bisa dihapus? Bisa. Pelajaran kita ini adalah menghindari akhlak tercela. Jadi menurut adik-adik semua apa saja yang termasuk pada akhlak tercela? Curi, terus berbohong, terus gibah, gosip, sombong, itu juga akhlak tercela kan? Terus bandel apa? Kikir, dengki, daya. Nah, ini semua termasuk kepada akhlak tercela. Akan tetapi yang kita bahas pada hari ini itu kita cukupkan menjadi 5 materi saja, yaitu hukum dunia, cinta kepada dunia. Nah, yang pertama kita bahas yang ini ya, hubutunya. Artinya itu adalah cinta kepada dunia. Nah, kalau bahasa zaman sekarangnya itu matre ataupun materialistis. Nah, sedangkan secara istilahnya hubutunya ini adalah cinta kepada dunia yang secara berlebih-lebihan. Dia menganggap bahwasanya dunia ataupun harta bendanya itu adalah segala-galanya untuk dia. Nah, itulah yang termasuk kepada dunia ini. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada dalam Quran surah At-Takasur ayat 1 sampai 3. Ada yang udah hafal? At-Takasur? Coba. Cuma 3 ayat loh. Ayat 1, 2, 3.
Ada yang udah hafal? Nah, coba. Nah, bisa nanti adik-adik lihat di Al-Quran artinya ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi, kenapa sih hubud dunia ini dilarang dalam agama Islam? Karena kalau hubud dunia ini diperbolehkan dalam agama Islam, kita akan lalai terhadap akhirat kita. Kita akan selalu sibuk mengumpulkan harta benda yang tidak kita bawa mati. Nah, kita akan lupa kepada kewajiban-kewajiban kita sebagai umat muslim. Kita akan lupa terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kenapa hubud dunia ini dilarang dalam agama Islam. Bahkan ada juga satu hadis yang membahas mengenai hubud dunia ini, yaitu yusiku antada ala umulumamu kama tada al-ablatu ila qasatiha. Yang artinya, jadi akan ada suatu zaman di mana kita ini umat muslim diibaratkan seperti makanan hidangan di atas meja yang akan dikerumuni oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir ini ingin menghancurkan agama Islam. Nah, kemudian pada saat itu, para sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, kenapa ya Rasulullah? Apakah pada saat itu karena jumlah kami yang sedikit? Nah, kemudian Rasulullah menjawab lagi, tidak, jumlah kalian itu banyak, akan tetapi kalian itu seperti buih-buih di lautan karena adanya penyakit buahal. Kemudian sahabat bertanya lagi, apakah penyakit buahal itu ya Rasulullah? Penyakit buahal itu adalah penyakit hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta terhadap dunia sehingga melalai terhadap kematian. Nah, jadi hubud dunia ini mengakibatkan kehancuran kepada agama Islam. Nah, paham ya hubud dunia? Oke, selanjutnya kita masuk kepada materi kedua, yaitu hasad. Kita harus menjauhi sifat hasad karena Allah sangat benci terhadap orang-orang yang memiliki sikap hasad ini. Sikap hasad ini adalah salah satu sifat tercela yang hatinya itu tidak ridho apabila orang lain mendapatkan kenikmatan. Ibaratkannya gini, ada orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Terus ada orang lain yang beli kompor, dia yang kepanasan. Ada yang kayak gitu di sini, enggak kan? Baik-baiknya di sini semua. Terus kita lanjut kepada yang kedua. Paham kan yang hasad ini? Oke, kita lanjut yang kedua. Yang ketiga ini sikap berbangga diri. Dia menganggap bahwasanya lah dirinya lah yang paling wow dibandingkan orang lain. Dia menganggap dirinya lah yang paling pandai dalam segala hal dibandingkan dengan orang lain. Nah, sikap ujub ini biasanya timbul karena kecantikan, karena ketampanan, bisa juga karena dia kaya atau karena kepintarannya. Makanya adanya sikap ujub ini. Nah, contohnya gini. Ibaratkannya ada satu orang perempuan. Nah, dia sering dipuji oleh orang lain, kamu cantik banget sih, gitu. Terus dia bilang, iya memang, katanya kan. Nah, itulah yang termasuk pada sikap ujub ini. Itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam, karena terlalu membanggakan diri sendiri. Nah, selanjutnya yaitu sikap sombong. Ada yang tahu sombong itu apa? Sering kan pakai bahasa sombong ini? Ada yang tahu apa itu sikap sombong? Coba. Biasanya kalian pakai kata-kata sombong ini apa? Sombong. Coba. Ada yang tahu? Oke. Sikap sombong ini adalah sikap suka merendahkan orang lain. Sikap di mana dia juga merasa berbangga diri terhadap dirinya sendiri dan membandingkan kepada orang lain. Sikap sombong ini agak sama ujub. Ujub ini bisa dikatakan sombong, tapi sombong tidak bisa dikatakan ujub. Nah, sikap sombong ini akarnya adalah sikap ujub. Yang pertama-tama itu dia memiliki sikap ujub, akan tetapi lama-kelamaan timbul sikap sombong. Perbedaannya itu kalau ujub dia tidak membutuhkan orang lain sebagai pembanding. Kayak yang tadi, iya memang saya cantik kan di situ dia tidak membutuhkan orang lain sebagai pembanding, dia nggak membandingkan dirinya. Tapi kalau yang sombong ini, ibaratnya kalau dalam konteks yang tadi, dia mengatakan, iya saya lebih cantik daripada si ini gitu. Nah, itulah yang termasuk kepada sikap sombong, membandingkan diri
sombong. Paham? Oke. Nah, kita lanjut ya. Yang kelima yaitu sikap pria. Coba apa itu sikap pria? Pernah dengar kata ria? Apa itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nah, oke, kita bahas lagi. Ria ini adalah sikap perbuatan yang dimana dia mengerjakan suatu perbuatan ataupun ibadah bukan karena cinta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena kesadarannya sebagai umat Muslim. Nah, di sini ibaratkannya kita sering ke masjid, kita sering sholat di masjid setiap hari tepat waktu, tapi bukan karena cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi karena ada seseorang yang ditataplah di masjid itu. Jadi itulah yang termasuk pada dia. Dia pergi ke masjid itu bukan karena dia cinta terhadap Allah, bukan karena kesadarannya sebagai umat Muslim, tapi ada tujuan tersendirinya supaya dia ditatap oleh manusia-manusia yang di situ, atau supaya dia dipuji-puji oleh orang-orang yang di situ, dipuji baik, itulah ya kan. Nah, itulah yang termasuk kepada sikap pria ini. Nah, sikap pria ini juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu pria dalam hati, dan yang kedua adalah pria dengan perbuatan. Oke, selanjutnya udah paham kan mengenai yang 5 ini? Udah bisa disimpulkan nggak? Udah bisa atau ada yang belum paham dalam yang kelima ini yang udah kita bahas? Udah paham? Oke. Sekarang kakak tantang kalian semua untuk menceritakan pengalaman kalian ataupun hal-hal yang udah kalian alami lah mengenai yang kelima ini, yang terkait dengan yang kelima ini ya. Pilih aja salah satu, mau yang dunia, yang hasad, ujub, sombong ataupun ria, tapi mengenai pengalaman kalian ceritakan. Di sini kita bukan karena membuka aib ataupun membuka hal-hal yang udah dilakukan sesuatu yang jelek, bukan. Itu untuk menjadi motivasi untuk diri kita untuk nantinya kita tidak melakukan hal itu lagi, karena kita sudah tahu bahwasanya itu dilarang dalam agama Islam. Nah, nanti siapa nanti yang mau menceritakannya ke depan, kakak kasih hadiah. Kakak bawa hadiah lah di sini. Siapa nanti yang bisa maju ke depan menceritakan pengalamannya itu, boleh mengambil satu yang ada dalam plastik ini. Ayo, siapa yang mau? Terserah, mau mengambil yang dunia, yang hasad, ujub, sombong ataupun ria. 3 orang pertama, ayo. Orang yang pertama maju boleh ngambil 2. Sudah loh, mengenai hasad ujub, sombong, ria ini udah sering terjadi lah dalam masyarakat kita. Atau kalian pernah melihat orang lain seperti itu, tapi yang betul-betul pengalaman kalian ya. Siapa yang mau, ayo. Yang pertama maju boleh ngambil 2 deh. Siapa yang pertama maju, ayo. Berkait ini, dunia, hasad, ujub, sombong, dan juga ria. Itu artinya kalau kalian udah maju ke depan, berarti kalian paham yang kakak jelaskan dari tadi. Ini mengenai kehidupan kita sehari-hari kok. Ini sering terjadi di kehidupan kita. Mau kalian pernah melihat orang itu memiliki sifat ini cinta terhadap dunia yang secara berlebihan, atau kalian pernah melihat orang itu sombong, hasad, ujub, ria. Siapa? Satu-satu lah. Satu-satu aja. Mau nanti pas udah masuk ke depan 2 orang, jadi dapat ibaratkannya dapat hadiah 2, malah dapat 1-1. Ini juga bisa lo melatih mental kalian, karena nanti kalau kita udah keluar dari sini, kalian udah keluar dari sini, itu juga kita nanti kalau bahasanya di orang tua itu akan speaking, cara berbicara di depan. Nah, kalian nanti terbiasa masuk ke depan berbicara sama orang lain gitu. Nah, siapa yang mau maju?
nanti mental kalian juga. Gak usah takut, di sini cuma kita aja, kok takut sama siapa? Kita di sini sama-sama belajar, kalau salah nanti kita perbaiki. Iya. Pengalaman entah kau pernah melihat orang kayak gitu, tapi itu memang betul-betul pengalaman nyata. Ada yang mau maju? Yang pertama ya udah kalau tambah lagi, yang pertama boleh ambil 3. Iya, ini kan enggak. Ya kan Kak Tombak itu kita menceritakan diri sendiri Kak. Iya. Menceritakan ke orang lain Kak. Boleh, tapi itu memang betul-betul fakta. Pernah terjadi. Berarti kau pernah ngomongin, kau udah punya ini, udah punya apa namanya, kau punya HP lah ibaratkannya kan. Terus kau bawalah ke teman-temanmu, ini aku punya HP loh gitu. Jadi itu kan termasuk pada sombong. Aku punya HP loh, sedangkan si ini nggak punya HP gitu. Itu udah termasuk sombong. Atau kalian punya baju baru pas lebaran, aku udah beli baju baru, kau udah punya belum gitu. Itu udah termasuk pada sombong. Ini sering loh terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang mau maju ayo? Maju? Ini karena belum paham atau gimana? Gak usah takut sama siapa. Di sini cuma kita aja kok. Kalau salah nanti kita perbaiki. Tapi nggak mungkin salah sih, om, pengalaman soalnya kan. Mau maju? Gak usah takut. Yang pertama maju boleh ngambil 3 loh. Atau mau maju 2 sekaligus, berarti nanti bagi-bagi ya yang 3 itu. Apa? Bisa, tapi yang 3 itu nanti dibagi 2. Tak bisa 2 orang Kak. Bisa. Yang pertama dikasih 3 ya. Oh, siapa? Ini masuk kamera. Masuk. Agak ke sini aja. Gak usah takut. Kedengeran nggak ke sana? Berarti kerasin, biar kedengeran. Kasih keadaan siapa? Jelasin ke kawan-kawan, jelasin ke keadaan misalnya dia punya akal-akalannya, punya apa saja barang yang baru dia sekarang gimana, dia bisa dia bisa apabila ada kerja yang baru dia selalu iya
Kita di sini bukan mau menyebar air kok. Kita di sini Jadi saya cuma membahas pria. Kan pria itu ada yang tersembunyi, ada yang tidak maksudnya yang nampak, dia yang ada dari sendiri. Jadi saya ini kadang karena sering dipuji orang mungkin nggak sombong di luar, tapi dalam hati bisa berbangga diri. Jadi gitu Pak. Jadi kita sih jadi sombong apa dia? pria Pak, maksudnya Dia itu kayak perbuatan, bisa perbuatan bisa dalam hati. Kalau yang ceritakan tadi itu bisa jadi masuk ke sombong, masuk ke ujub, bisa masuk ke sombong, bisa juga masuk ke ria. Jadi masuk yang mana? pria Pak. Pokoknya kan sering merasa di dalam hati itu sendiri. Auto ujub. Oh iya, beri tepuk tangan. Tadi dia diambil. Oke. Nah selanjutnya siapa lagi? Ini udah turun ya. Tadi yang pertama 3, yang kedua 2. Siapa lagi yang mau maju? Ayo. Dapat 2 loh. Nanti kalau yang terakhir nanti dapat sisa 1-1. Nanti ada lagi yang nggak dapat kalau nggak mau maju. Siapa ayo yang mau maju? Itu yang disuruh mau maju. Fokus. Apa? Ya udah maju aja. Gak apa-apa di sini cuma kita bisa aja kok. Atau kalau ibaratnya dari sini pernah sombong, atau menyombongkan sesuatu, atau pernah dipuji orang cantik, iya itu saya cantik dari lahir gitu. Itu termasuk pada ujub. Siapa yang mau maju ayo? Gak ada yang mau maju? Ya udah hadiahnya kalau bawa pulang lagi lah. Siapa yang mau maju? Itu tadi yang disuruh gak jadi maju. Kenapa? Mau berdua? Kalau mau berdua boleh, siapa tahu nggak bisa dipisah ya kan, harus berdua kemana-mana. Gimana, ada yang mau maju? Gak usah takut, di sini kita tuh belajar. Kalau salah nanti kita perbaiki, kita lurusin. Ini kalau kita mau maju itu termasuk kita orang-orang yang beruntung loh. Karena kita udah berani. Berarti kita berani mengajukan ibaratnya kita punya nanti kalau adik-adik punya apa namanya kayak saran pada orang adik berani mengatakan hal itu. Nah gitu juga kalau orang adik-adik itu mau maju ke depan. Berarti kalian berani. Ini loh saya sebetulnya. Tapi itu udah saya udah insaf, saya udah gak pernah lagi melakukan hal itu. Gak ada yang mau maju. Udah paham kan hukum dunia hasad ujub sama musawariyah ini? Nah terus bisa juga kalian menceritakan ada yang kalian lihat seperti itu. Tapi itu menunjukkan pengalaman kalian. Kalian pernah melihat orang seperti melakukan hal itu, jadi kalian bisa mengambil cerita dari yang itu. Cuman maju ke depan kok, gak ngapa-ngapain. Ada yang mau maju? Ada yang mau maju nggak? Hadiahnya kakak bawa pulang lagi lah. Kakak tadi udah semangat kali dibawa hadiah ke sini. Gak ada yang mau maju? Kenapa? Sama kakak malu? Kakak aja nggak malu, ini putar-putar di sini dari tadi. Gak usah malu.
Ini kan tadi coba kita ulang lagi, siapa tahu kalian belum paham. Buku dunia ini apa tadi? Nah, hasad. Ujub. Sombong. Iya, ria. Pakai ibadah. Iya. Nah, pahamnya kenapa nggak mau maju? Malu sama siapa? Malu sama kawan-kawan yang di sini. Iya. Nah, malu sama kakak. Malu sama lantai. Gak estetik ya. Nggak apa-apa mau pakai bahasa. Kakak juga orang Kutanopat loh. Kakak juga paham di bahasa Mandailing, pakai bahasa Mandailing sehari-harinya. Cuman nggak mungkin kakak menjelaskan di sini pakai bahasa Mandailing. Mau pakai bahasa sendiri juga nggak apa-apa. Yang penting kawan-kawannya ini paham lah. Mau bercerita pakai bahasa Mandailing, bahasa apa aja yang penting kawan-kawannya paham. Jangan bahasa isyarat. Nggak, depannya orang maju kan ke jono. Boleh di situ aja tapi berdiri. Apa masalahnya di sini berdiri? Karena dekat sama pintu satu kali. Terus nggak apa-apa di sini. Atau di situ aja berdiri. Boleh berdiri tapi kalau sama siapa kalau sama kakak. Maju itu nanti kalau mau hadiah, biasanya di depan nah. Nah, kalau di situ nanti gimana cara ngambilnya? Coba. Baru 2 orang loh itu yang maju. Di sini ada berapa orang? Ah, 30 orangnya lagi kemana? Itu baru 2 orang yang beruntung. 30 orangnya lagi kemana? Ambil hadiahnya nanti tetap berdiri. Kenapa? Gak usah takut. Maju di sini aja. Asik. Ya, tepuk tangan sama kawannya. Maju. Ya. Harus kedengeran sampai ke belakang ini ya. Aduh juga marah. Kalau nggak HP baru Ngamar HP. itu juga udah termasuk sombong loh. Muncul nomor HP katanya suara itu ya. Sampai nawin waktuku. Ngodong buat mie. Bayang. Itu termasuk apa itu? Baru. Nah dia untuk sembayangku. Nah mau sembayangku sampai kuna sembayang. Ini nggak patut dicontoh ya. Terima hisap dan dari. Udah? Tepuk tangan. Hati-hati kalau mau jual tadi. Jangan lihat hadiahnya, tapi lihat keikhlasan orang yang memberinya. Nah, siapa lagi yang mau maju? Udah 3 orang. 29 orang lagi kemana? Masih di sini kan yang 29 orang? Oh, majulah. Oh, pakai bahasa sendiri juga nggak apa-apa. Di sini ada yang nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia, ada yang nggak paham. Paham semua kan bahasa Indonesia? Bahasa Mandailing. Nah. Siapa lagi? Mau maju? Siapa lagi ayo? Kuotanya masih tetap dapat 2 kok. Belum diturunin ke 1. Siapa lagi yang mau maju? Dari cerita kalian nanti bisa
kawan-kawan yang ambil motivasi gitu. Siapa yang maju ke depan itu termasuk orang yang tidak berhadiah. Siapa yang mau maju? Nggak ada lagi, cuma 3 orang. Tinggal sini. Apa? Hadiahnya tadi 2, berarti satu-satu. Kalau mau satu-satu nggak apa-apa. Kalau 2 orang, tapi kalau mau maju 1 orang aja dapat 2. Gak usah takut. Yang penting maju ya kan? Berani kan? Itu yang paling contoh keberaniannya. Gitu. Lupa sudah maju. Tepuk tangan. Tapi dari tadi tuh nggak mau maju. Nah, kan tadi itu nama HP ada nama Raya Pina. Kan kemarin betul ada nama HP. Sama lupa sembahyang ini mama. Baru nak tadi orang tua rumah di bisa nangkat. Tes sembahyang keman. Sebagai mana soal nak tadi mama orang tua. Tepuk tangan. Hadiahnya ambil 2. Kotanya turun jadi 1. Siapa lagi yang mau maju ke depan? Ini hadiahnya tinggal dikit loh. Kotanya tinggal 1 karena tadi nggak mau maju. Ini tadi kan katanya mau maju. Dia mau ditemenin ke depan. Nanti kalau sendirinya dia takut. Entah takut lari lompat ke bawah, entah takut apa nggak tahu enggak. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Gak usah takut salah, karena semua orang itu pasti pernah membuat kesalahan. Yang takut itu gak pernah mencoba sama sekali. Ke depan aja ceritanya. Berdiri tapi. Nanti kalau di sini pun cerita dia aja ke depan yang bagiannya. Kita berdiri. Oke, tepuk tangan. Coba sini ya, sini. Coba puasa. Kakak, kalau kan Sarah lagi jangan cerita sama kakak. Kalau para laki na memang dirinya selalu orang lagi pintaran dia, sinapong ason, belajar di mana kaya di dirinya, baru timbul banyak dari kulit. Berani, jadi kawannya itu punya sikap ujuk, terus kamu punya sikap dengki gitu. Karena kan makannya itu ya kak, sebentar loh kak. Iya. Nah, ini betul. Kalau cerita sama kakak nanti cuma kita Sementara dia yang bangkonya saya jualan. Soalnya kami merah boy kan, ujuk. kalau kak, terpatin di hasil dia tuh. Merasa kecil. Karena pernah selalu makan dirinya saya kami nanya diisi dan dia ya lo makan kan. Diperjelas lagi. Tapi sekarang udah nggak gitu lagi.
lagi yang mau maju? Gak apa-apa, gak apa-apa. Siapa lagi yang mau maju? Itu yang di sudut mau maju. Gak usah takut. Baguslah kalian tidak pernah mencoba. Kita gak ada pengalaman. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, boleh. Gak apa-apa. Siapa lagi yang mau maju? Siapa lagi? Ada lagi yang mau maju? Ini istirahat lagi nggak? Jam berapa istirahatnya? Nah, kita berarti kalian tadi istirahat. Kenapa nggak bilang tadi? Kalau nanti istirahatnya jam berapa lagi? Sampai pulang kan? Astagfirullah, kenapa nggak kalian bilang tadi? Tadi itu juga mau istirahat. Maaf lah ya. Iya. Kaji nih kaji kota apa? Si Mendolap tadi ada sesi bertanya. Si Mendolap. Mendolap kak. Dari Taran kan tahu? Oh iya. Enggak teropong. Ke atas. Jangan dulu Pak. Kenapa mau ke sana boleh? Kalau narun janganlah, kita masih kos. Jadi tadi dia nggak dengerin kakak pas perkenalan ya. Siapa lagi ayo yang mau maju? Ini tinggal 9 lagi loh. Siapa lagi yang mau maju? Itu mau maju yang di belakang. Gak usah takut, gak usah malu. Kita takut dan kita malu itu karena kita nggak pernah mencoba sama sekali. Ini ada kesempatan kakak kasih. Dapat hadiah lagi. Biar kalian tuh terbiasa mengajukan apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian sebetulnya kalau tahu kalian sudah memikirkan itu dalam hati atau dalam pikiran. Udah tahu kan gimana ceritanya, cuma tinggal aja masih ke depan. Iya, udah kan? Malunya kenapa? Malu sama siapa? Sama kawan-kawannya. Malu sama papan tulis. Ayo papan tulis. Kita siapa? Ngapain? Ada lagi yang mau maju ke depan? Atau ada yang mau menjelaskan ulang mengenai satu-satu ini? Siapa tahu ada yang belum paham? Boleh. Belum sadar takut. Terus? Kalau kalian siapa jangan sama kakaknya. Maksudnya kakak yang cerita. Tidak. Oh, anak pertama ya. Anak pertama itu. Oh, pertama kali itu enggak terakhir. Semua salam. Oh, ada lagi yang mau maju atau hadiahnya kakak bawa pulang aja lah. Tadi kakak itu kesini udah semangat kali loh, nanti kakak kasih ini hadiahnya ini sama adik-adik yang di sana pasti marketing orang itu mau maju ke depan gitu. Aku udah semangat kali mempersiapkan dari semalam, udah seminggu yang lalu lah kakak persiapkan semuanya. Gak ada yang mau maju? Gak usah malu, gak usah takut. Kalian nanti kalau maju ke depan, ibaratnya nanti ada lagi yang mau masuk ke sini atau kakak ada yang lagi mau datang ke sini, kalian udah berani.
udah biasanya aku maju ke depan gitu. Jadi nanti hadiahnya itu sama kalian semua. Siapa yang mau maju? Ada lagi? Kita hitungnya sampai 5. Kalau nggak ada yang maju, hadiahnya kakak bawa tadi pulang. 1. Ada yang mau maju? Hadiahnya aku kasih 2. Belum diturunin. Ada yang mau maju? Mau berdua juga ke depan boleh. Mau sama-sama cerita dua-duanya, berarti itu dapat 2 hadiah. 2. Ada yang mau maju? Belum usah takut. 3. 4. Ada yang mau maju? Ada yang mau maju? Kalian takut sama siapa ya? Gak ada. Terus? Sebetulnya kalau tak kalian tuh aku memikirkan semua dari itu dari yang ada di sini. Gak taunya kalian ini tuh pernah terjadi dalam hidup kalian. Kalian tahu kan? Kalau tahu kalian itu udah pernah mengalami inilah yang 5 ini. Cuman masih ke depan kan yang susahnya. Kenapa? Mau kakak tarik? Gak usah malu, gak usah takut. Ada lagi yang mau maju? 4,5. Ada lagi yang mau maju? Udah dikonsepsian kan? Kalian bisa bebas loh mau pakai bahasa apa aja. Kawannya itu ngerti. Mau pakai bahasa Mandailing atau bahasa daerah kalian, terserah yang penting kalian itu. Masuk. Nanti sholat zuhur nanti nggak istirahat. Nggak. Kogir deh kayaknya semua. Ada lagi yang mau maju? Tapi kalau dia sudah maju. Kenapa nggak mau maju? Iya sama siapa? Kalau malu sama kakak nanti mata. Kakak juga nggak sesempurna itu loh. Kakak juga pernah loh ngalamin yang 5 ini. Pasti pernah, setiap orang itu pasti pernah. Karena di lingkungan kita memang ini sering terjadi. Iya kan? Atau ada di lingkungan kalian ini sama sekali nggak pernah terjadi? Enggak kan? Yang pertama pasti udah pernah lah udah pernah lah apa namanya ngelihat hal yang 5 ini. Ada lagi yang mau maju? Kakak temenin. Kakak temenin. Gak usah takut. Kalian pun mau cerita di depan kalian berdua nggak apa-apa, yang penting kalian paham. Boleh. Berarti dia udah berani, berarti dia itu udah terlatih masuk ke depan. Nanti kalau ada lagi yang datang ke sini hadiahnya itu lebih besar, coba kalian bayangkan. Nanti hadiahnya itu uang 1 amplop, cuman dia yang berani maju. Boleh. Oke, ini udah ada yang mau maju. Nanti setelah ini. Baru tanggal lahir. Ternyata 2010 ya.
Itu masuk ke apa? Udah tepuk tangan. Dan hadiahnya. Masih pada semangat? Masih pada semangat? Oke, kita kasih yel-yel. Ini kelas apa? Tiga. Kalau kakak nanti bilang kelas 53. Kelas 53 kalian bilang semangat semangat Allahu Akbar. Oke? Coba tegak dulu semuanya. Kalau nggak peregangan dulu, biar nggak kampungan di atasnya. Harus keras ya. Kelas 53. Kompak. Sekali lagi ya. Kelas 53. Sekali lagi. Masih kurang kompak. Dua kali aja. Semangat semangat Allahu Akbar. Kelas 53. Oke, tepuk tangan. Kita mau maju. Ini hadiahnya tinggal 7. Mau masih tadi kan? Gak apa-apa, kawan aja. Oke. Langsung ceritakan baru uji dipuji kalau ada apa? Dipuji kalau cantik. Terus gak usah habis, kita lakukan itu. Dan kita lakukan juga sekarang. Jadi kan mama berbangga diri, cuma beda puji-pujinya lah kon. Berarti kuliah tadi juga berbangga diri apa harus langsung dibasahin. Paham ya, kita paham. Satu orang terakhir. Satu orang ya, bukan 2 orang, 1 orang. Siapa? 5 lagi. 1 orang terakhir. 5 hadiah loh sekaligus. Biar cepat kita keluar. 5 hadiah apa? Iya. 5 hadiah sekaligus. Hadiah enggak? 5. Jangan lupa nama aja ya. Nanti kalian jalan aja yang bisa rokoknya. 5 hadiah. Hadiah sekaligus biar nanti biar nggak bawa pulang. 5 hadiah sekaligus. Tapi yang belum pernah ya, yang belum pernah cerita, lima hadiah sekaligus. Maka itu ya 3, 5 hadiah. Kalau nggak ada yang mau ketiga nanti cuma ada yang mau maju, yang belum pernah maju. Hadiahnya kalau mau pulang. Satu. Ya boleh. Jadi. Satu. Nggak boleh. Ini lewat 5 hadiah. Satu. Ya tepuk tangan. Oke.
ini orang kakak kesini cuma pertama sama